Halo guys, jumpa lagi dengan aku Andika, di channel Dika Moli. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja kan? Semoga begitu. Memiliki usaha dalam bidang yang disukai menjadi mimpi banyak orang, seperti halnya usaha budidaya ikan hias cana yang kini banyak digemari masyarakat luas. Untuk budidaya ikan cana kurang lebih sama dengan ikan-ikan lainnya, seperti proses perkawinan, pemilihan jantan dan betina yang berkualitas. Pastikan memastikan usia ikan cukup dewasa serta proses perjodohan disatukan di dalam akuarium atau kolam. Budidaya ikan cana cukup menjanjikan sebab modalnya tidak terlalu besar dan perawatannya dibilang cukup mudah. Selain itu keuntungan yang diperoleh cukup besar. Di pasaran, ikan cana terdapat beberapa jenis, salah satunya Maru Yellow Centarum, ukuran 25 cm sampai 30 cm, harganya bisa mencapai 5 juta sampai 10 juta rupiah per ekor. Bahkan ikan air tawar ini tembus di harga 60 juta rupiah per ekornya. Tetapi kembali lagi tergantung kepada kepekatan dan corak warnanya. Keuntungan lainnya yaitu pakan ikan tergolong hemat, ikan cepat panen dan prosesnya mudah dijalankan. Hanya saja butuh kesabaran, peminatnya yang tinggi hingga hasil panen tidak akan merugikan dan harga ikan yang kian meningkat. Ciri-ciri ikan cana jantan dan betina. Ciri-ciri ikan jantan, bentuk kepala yang lonjong, warna tubuhnya cenderung gelap, lubang pada kelamin berwarna merah. Ciri-ciri ikan betina, bentuk kepala yang membulat, perutnya lembek dan membesar, warna tubuhnya cenderung terang, bila diurutakan keluar telur. Adapun cara budidaya ikan cana sebagai berikut. 1. Persiapan akuarium atau kolam. Untuk media produksi menjalankan ternak ikan cana bisa memilih media untuk menampungnya. Ada 3 jenis kolam yang bisa dipilih, yakni kolam beton, terpal, atau kolam tanah. Tentu saja masing-masing kolam ini memiliki kelebihan dan kekurangannya yang berbeda, sesuaikan dengan modal yang dimiliki. 2. Pemilihan indukan berkualitas. Indukan yang dipilih budidaya ikan cana tidak boleh sembarangan, harus memilih indukan yang berkualitas. Adapun kriteria standar indukan yang bagus adalah sehat, aktif, sudah matang gonat, bobot induk sesuai dengan persyaratan, responsif terhadap pakan dan bebas hama penyakit. 3. Proses pemijahan. Proses yang selanjutnya adalah proses pemijahan. Indukan ditempatkan dalam suatu kolam berukuran tidak terlalu sempit. Ukuran minimal kolam biasanya sekitar 8 x 5 x 3 meter, dengan tinggi air sekitar 60 cm, dan air pun mengalir, gunanya agar indukan nyaman dalam masa pemijahan. 4. Penetasan telur. Setelah proses pemijahan, telur diambil menggunakan sekup net halus, dan telur siap ditetaskan sebaiknya diawasi, dan dipindahkan pada akuarium bening berukuran sekitar 70 x 50 x 50 cm, dengan ketinggian air kira-kira 50 cm, dan suhu air normal pada 20-23 derajat Celcius. Berikan jarak pada setiap kumpulan telur ikan cana sekitar 5-6 butir per centimeter persegi. Telur-telur ini akan menetas setelah 24 jam dimasukkan ke dalam akuarium. Beri makan larva ikan cana setelah 2 hari menetas sebanyak 3 kali sehari. 5. Penebaran benih ikan. Setelah mendapatkan benih dari pihak pembibitan atau dari tangkapan, lakukan aklimatisasi terlebih dahulu. Ini bertujuan agar benih tidak stres ketika ditaruh di kolam. Aklimatisasi benih dilakukan dengan meletakkan benih yang masih terdapat di dalam plastik ke dalam kolam. Biarkan selama beberapa waktu, agar suhu air di dalam plastik sama dengan suhu air di dalam kolam. Lepaskan ikatan plastik secara perlahan, lalu biarkan ikan di dalam plastik keluar ke kolam. Setelah benih ikan sudah masuk ke dalam kolam, ambil plastik kemasan benih dan buang. Itu adalah cara terbar benih ikan cana ke kolam terpal, kolam tanah, kolam beton dan lainnya. Setelah proses penebaran benih, selanjutnya kamu hanya perlu melakukan perawatan. 6. Memberikan pakan ikan cana secara rutin. Langkah berikutnya yang amat penting bagi tumbuh kembang ikan adalah dengan memberi pakan. Pemberian pakan perlu dilakukan secara rutin, sebab nutrisi ikan berasal dari pakan yang diberikan. Anda bisa menyiapkan pakan berupa pelet, anakan rayap, atau daging ampasan yang ada di dapur. Untuk pakan, Anda juga bisa membuatnya sendiri dengan mencampurkan beberapa bahan, seperti ampas tahu, jagung, bekatul, dan ikan teri. 7. Proses panen ikan cana. Dari proses yang lumayan panjang di atas, akhirnya kita sampai pada tahap budidaya ikan cana yang terakhir, yaitu panen. Proses ini adalah langkah yang ditunggu-tunggu karena hasil jerih payah kamu selama 6 bulan akan terbayarkan.
Ikan cana merupakan salah satu ikan yang tingkat permintaan di pasarnya sangat tinggi karena banyak hal, salah satu di antaranya adalah berupa ikan hias. Corak warna yang bervariatif. Ketika proses panen telah tiba, ikan-ikan yang sudah dikembalikan ke dalam kolam harus dipisahkan berdasarkan ukuran. Proses ini harus dilakukan setelah panen kedua dan ketiga, di mana jumlah ikan besar dan kecil akan tercampur pada kolam dan semakin bertambah. Nah, itulah beberapa hal terkait ikan cana yang bisa Anda jadikan bekal untuk memulai budidaya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya, see you next time guys, dadah.